Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di INTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang fluidastatis. Namun, sebelum kita belajar tentang fluidastatis, terlebih dahulu saya akan membicarakan tentang tujuan pelajaran kita hari ini. Siswa-siswi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasikan prinsip tekanan hidrostatis. Yang kedua, siswa mampu menentukan penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi prinsip hukum Pascal. Yang keempat, siswa mampu menentukan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, siswa mampu mengidentifikasi prinsip hukum Archimedes. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fluidastatis. Fluida, apakah yang dimaksud dengan fluida? Ya, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Sebagaimana kita ketahui, zat itu dibagi menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Maka yang termasuk fluida di sini adalah zat cair dan gas. Kemudian ada statis. Fluidastatis. Apakah yang maksud dengan statis? Statis adalah diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Siswa-siswi sekalian, apa yang kalian rasakan saat memakai sepatu boot dan saat memakai sepatu hak tinggi? Ya, tentu saja kaki kita akan merasa pegel jika kita memakai sepatu hak tinggi dibanding dengan sepatu boot. Mengapa bisa seperti itu? Jadi, jika kita memakai sepatu hak tinggi, maka kita akan memberikan tekanan yang lebih besar dibanding pada sepatu hak tinggi dibanding kita menggunakan sepatu boot. Hal ini disebabkan karena luasan pijakan pada sepatu hak tinggi itu lebih kecil jika dibanding dengan sepatu boot. Jadi di sini tekanan yang diberikan pada sepatu hak tinggi lebih besar dibanding dengan tekanan yang diberikan pada sepatu boot. Jadi tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu luasan yang dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luasan pada bidang tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Siswa-siswi sekalian, pernahkah kalian mengamati bagaimana konstruksi dinding dari suatu bendungan? Ternyata dinding bendungan bagian bawahnya lebih besar dibanding dengan bagian atasnya. Karena di sini dengan menggunakan prinsip dari tekanan hidrostatis. Semakin berada di bawah, maka tekanan yang diperoleh akan semakin besar. Sedangkan pada bagian atasnya tekanannya lebih kecil. Sehingga dinding bendungan dibuat bagian bawahnya itu menjadi lebih besar. Apakah yang kalian rasakan jika kalian menyelam di laut atau di kolam? Apakah
kalian merasakan telinga kalian tertekan? Semakin dalam kalian menyelam, maka telinga kalian akan merasa tertekan semakin keras. Seperti yang terlihat pada video berikut ini. Kita akan menguji apakah suatu fluida memberikan tekanan pada botol dan di manakah letak tekanan maksimum. Apakah di atas botol, apakah nomor 1, 2, atau 3. Oleh karena itu, saksikan video berikut ini. Ternyata di sini kita lihat bahwa lubang 1 ini diberikan tekanan oleh lapisan air yang ada di atasnya, sehingga dia akan membentuk sudut. Dan yang paling jauh jarak pancuran airnya adalah yang nomor 3, karena semakin dalam posisi suatu benda pada suatu zat cair, maka tekanan yang diberikan adalah semakin besar. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan P sama dengan F per A. F sama dengan M kali G, sehingga rumusnya M kali G per A. Kemudian sama dengan Rho kali V kali G per A, sama dengan Rho kali A dikali H kali G per A, atau tekanan hidrostatis P sama dengan Rho GH. Dengan P itu adalah tekanan, Rho itu adalah massa jenis, dan H adalah kedalaman. Submateri selanjutnya adalah hukum Pascal. Siswa-siswi sekalian, pernahkah kalian memasukkan air ke dalam kantong plastik, kemudian kalian memberikan tekanan pada plastik tersebut dan diberikan lubang? Apa yang terjadi pada kantong plastik tersebut? Bagaimana tekanannya pada setiap lubang? Tentu saja tekanan yang kita berikan pada kantong plastik itu akan diteruskan ke segala arah sama besar, seperti yang dijelaskan dengan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam suatu ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Adapun penerapan dari hukum Pascal ini adalah sebagai berikut. Siswa-siswi sekalian, pernahkah kalian menggendong teman kalian di udara dan kalian bandingkan menggendong teman kalian di dalam air? Tentu akan terasa bahwa menggendong teman di udara akan lebih berat dibanding dengan kita menggendong di dalam air. Hal ini disebabkan oleh gaya apung yang bekerja di dalam air, yang dijelaskan oleh hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Bagaimana contoh penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat video berikut. Agar kalian lebih memahami tentang fluida statis, maka Ibu tugaskan untuk kalian bisa membuat suatu alat yang memanfaatkan fluida statis. Seperti contohnya ini adalah jembatan, di mana jembatan hidrolik ya, di mana di sini dengan menggunakan pipet yang dihubungkan dengan selang ini, apabila kita tekan, maka tekanan akan ke pipet yang satunya, sehingga di sini jembatannya terbuka.
Namun apabila kita tarik, maka jembatan hidrolik ini akan kembali ke bentuk semula. Jadi pengaplikasiannya adalah pada jembatan hidrolik. Kalian bisa menggunakan atau mengaplikasikan misalnya pada lift ya. Untuk pengaplikasian alat-alat yang lain silahkan kalian buat secara miniatur ya. Mungkin itu lift atau yang lainnya, yaitu penerapan dengan menggunakan prinsip dari fluidastatis. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Ibu ingatkan untuk selalu menerapkan 5M protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.